Halo Mitra Coder Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda pada saat ini, dan sesi berikut ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat function di dalam JavaScript. Function sendiri di dalam JavaScript terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu function biasa, misalnya hanya menyampaikan pesan, alert, itu seperti itu. Kemudian function berparameter input, itu ada inputannya. Kemudian function yang mampu mengembalikan nilai. Oke. Nah, ini saya rancang sebuah halaman HTML, saya beri nama 05 HTML. Oke, kemudian di dalamnya ada 3 buah komponen. Itu pertama input, saya beri ID txta. Kemudian input satu lagi, saya beri nama txtb. Kemudian sebuah button, saya tuliskan kalimat proses di dalam button. Kemudian script JavaScriptnya ada di sini nih, yaitu search js/05.js, yaitu di sini. Ya, masih kosong dia. Oke, yang di 05.js nanti kita akan rancang function-functionnya. Oke, jadi skenario-nya seperti ini. Kita nanti akan menuliskan nilai-nilai di txta dan txtb, kemudian kita akan menekan atau mengklik button ini, dan kemudian akan tampil pesan-pesan tertentu tergantung dengan function-function yang akan kita gunakan. Oke, kita ke 05.js. Nah, kita rancang function pertama, function biasa. Oke, function biasa itu seperti ini. Mungkin kita berikan aja perintah biasa seperti alert Anda menekan tombol. Oke, yang ini function biasa, dia tidak memiliki keistimewaan apapun, hanya menjalankan perintah alert. Kemudian function berparameter. Nah, ini dia, kita beri nama penjumlahan. Nah, berparameter input, maksudnya di sini ada 2 input. Misalnya saja ada 2 input, itu nilai A dan nilai B. Oke, nah, seperti itu dia. Nah, ketiga adalah function perkalian. Nah, ini kita namakan perkalian, memiliki nilai input tapi mampu mengembalikan hasil. Oke. Nah, di 05 HTML kita letakkan event di button ini. Jadi nama eventnya kita namakan onClick. Nah, jadi ketika diklik, maka nilai-nilai di input txta dan txtb akan diproses seperti itu. Pertama kita akan menggunakan function biasa. Ini mungkin Anda dapat melakukannya hanya menampilkan sebuah alert. Jadi nama functionnya adalah biasa. Oke, nama functionnya adalah biasa. Jadi di sini kita tuliskan biasa seperti ini saja. Oke, kita simpan dengan Ctrl S. Kita masuk ke browser. Saya ganti ini 05 HTML seperti ini. Saya klik proses, maka tampil pesan Anda menekan tombol. Oke. Kemudian kita rancang. Nah, ini penjumlahan dengan nilai inputan, yaitu NA dan NB. Nah, NA ini kita ambil nanti dari txta, dan nilai B adalah txtb. Oke. Nah, kemudian nilai A dan nilai B akan dijumlahkan. Jadi misalnya gini, kita sediakan variabel bernama A. Ini merupakan input dari NA. Ini dia. Kemudian variabel B ini merupakan
diisi dari NB. Nah, kemudian var hasil. Nah, ini dia var hasil. Var hasil adalah penjumlahan dari A tambah B. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dielotkan hasilnya, hasil penjumlahan sama dengan ini dia hasil. Jadi variabel hasil digabungkan ke kalimat di alert. Oke, kita akan menggunakan ini, menggunakan perintah penjumlahan. Jadi biasa ini kita hapus penjumlahan. Nah, bagaimana mengisi nilai A? Di sini kan ada parameter NA. Nah, parameter NA dapat isi seperti ini. Dokumen get element by ID. Oke, txta, karena di sini ID-nya memakai txta. Nah, karena ini adalah input, maka di sini adalah value. Oke, situ adalah value. Kemudian nilai B ini kita kopikan aja. Dokumen get element by ID value. Oke, sampai di sini. Yang kedua seperti ini. Dokumen get element by ID txtb. txtb value. Oke, seperti ini dia. Ini tanda kutip penutupnya, tanda kurungnya dipindahkan kemari. Oke. Nah, sekarang kita akan uji coba. Oke, kita refresh. Misalnya kita masukkan angka di sini 2 dan di sini 6. Oke, apa yang terjadi? Seharusnya hasilnya adalah 8 karena 2 tambah 6 ada 8. Kenapa hasil di sini hasil penjumlahan sama dengan 26? Oke, kita akan periksa. Nah, mengapa? Karena input NA di sini yang sudah dan akhirnya dipindah ke variabel A dan NB di sini yang akhirnya dipindah ke variabel B adalah berbentuk string. Bagaimana mengubah string menjadi bentuk numerik? Caranya seperti ini. Kita akan berkenalan dengan fungsi JavaScript, fungsi internal JavaScript namanya parse integer. Nah, ini apa artinya? Dengan menggunakan fungsi ini parse integer, maka nilai-nilai numerik yang bentuknya string di sini akan berubah jadi benar-benar numerik. Oke, kita simpan, Ctrl S, kemudian kita jalankan browser kembali, kita refresh, kita masukkan di sini 3, di sini 7, hasilnya benar 10. Jadi nilai 3 dan 7 sini yang awalnya berbentuk string itu dirubah jadi numerik dan hasilnya dijumlahkan. Oke. Kita kembali lagi ke Sublime Text, kemudian kita akan menggunakan yang ini nih, perkalian. Jadi yang ini kita kopikan sampai di sini. Itu variabel A merupakan tampungan dari NA, variabel B merupakan tampungan dari NB, dan hasil adalah A dikali B karena ini adalah proses perkalian. Maka seperti ini. Karena perkalian harus mengembalikan hasil, maka kata-kata berikutnya adalah return hasil seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan function yang berparameter dan sekaligus mengembalikan hasil seperti ini? Kita masuk ke 05 HTML. Kita akan gunakan langsung fungsi perkalian tadi seperti ini. Nah, jadi return hasil itu sebenarnya adalah nilai yang ada di hasil itu dikembalikan ke function perkalian ini. Jadi seolah-olah perkalian ini adalah function perkalian ini adalah sebuah penampung hasil. Oke, sebuah penampung semua proses yang ada di sini.
return hasil ini sebenarnya ditampung ke dalam ini. Jadi anggap ini perkalian adalah sebuah variabel. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan langsung perkalian ini sebagai tempat penampungan. Jadi cara menggunakannya seperti ini. Kita gunakan saja langsung perkalian fungsi perkalian itu sebagai juga variabel. Jadi saya akan buat seperti ini. Error perkalian. Nah, NA ini adalah txta. Jadi dokumen get element by ID txta dan value saya tutup ini karena ini pasangannya yang ini, maka yang ini pasangannya yang ini. Oke. Oh ya, maaf, ini di luar belum selesai. Yang kedua adalah yang ini. Kita kopikan aja sampai sini. Oke, dokumen get element by ID txtb value, seperti ini dia. Jadi dokumen get element txta sampai di sini dan dokumen get element txtb sampai di sini. Oke, kita tutup di sini, kita berikan t koma. Nah, artinya tadi kita sudah singgung bahwa perkalian, karena di sini ada fungsi return, perkalian ini dianggap sebagai sebuah variabel penampungan. Jadi bisa langsung kita error. Oke, kita simpan dengan Ctrl S, kita ke browser. Oke. Nah, misalnya angka 4 dikali dengan 7, 4 kali 7 sama dengan 28, kita lihat hasilnya. Sorry, ada error. Kita klik kanan, kita inspect. Oke, lihat konsolnya missing. Sepertinya memang ada yang kurang lengkap. Oke, ini yang pertama. Ini pertama. Dokumen get element ID value, kemudian dokumen get element ID value. Oh iya, yang ini merupakan penutup dari sini, sedangkan penutup di sini kurang. Oke, tambahkan satu lagi, kita simpan dengan Ctrl S, kita jalankan, kita taruh sini 3, di sini 7, 3 kali 7 21, kita klik, ya betul sekali, hasilnya adalah 21. Misalnya kita di sini buat 2, di sini 8. Oke, 8 kali 2 16, hasilnya adalah benar 16. Demikianlah pengenalan kita terhadap pembuatan function di JavaScript, dan kita akan bertemu kembali di session berikutnya, di tutorial berikutnya, masih tentang pengenalan JavaScript. Sampai jumpa.